Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Hidayatul Fitriyah, NIM 1913-104146. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penyelesaian analisis UJT dan analisis regresi linear. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Ibu Nusratus Saidah, MPD. Langsung saja saya perlihatkan dulu soalnya. Soal yang nomor 1, ada 3 pilihan soal, namun mahasiswa hanya disuruh untuk mengerjakan salah satu soal saja, dan saya akan mengerjakan soal yang poin C, yaitu seorang guru menerapkan media pembelajaran baru. Dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Ini data prestasi belajarnya, kemudian disuruh membuktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata sebesar 70. Kemudian tabelnya adalah 2,145. Langsung saja kita buka SPSS dan saya sudah membukanya terlebih dahulu. Kita langsung saja untuk mengcopy data prestasi belajar mahasiswa, kemudian kita paste di data view. Kemudian kita ke variabel view, kita decrease desimalnya, kemudian name kita ganti prestasi. Kita ke data view, kemudian bisa kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan one sample t-test. Namun sebelum itu, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, di one sample t-test ini hanya ada satu uji prasyarat, yaitu uji normalitas data. Caranya yaitu kita analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog ini, kemudian kita klik yang one sample KS, kemudian data prestasi ini kita pindah ke tes variabel list, normal ini biarkan tercentang, kemudian oke. Nah, muncul analisis one sample KS. Nah, yang perlu kita cermati yaitu di asymptotic to tilde ini. Jika hasilnya lebih dari 0,05, maka data kita normal. Kemudian langsung lanjut ke uji one sample t-testnya. Caranya yaitu kita analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik yang one sample t-test. Kemudian data prestasi kita pindah ke tes variabel, kemudian tes value kita ganti sesuai yang di soal, yaitu sebesar 70. Ini kita ganti 70, kemudian kita ke option, confidence intervalnya biarkan 95%, kita klik continue, kemudian oke. Nah, ini hasil analisis one sample t-testnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentang analisis regresi linear. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar dan nilai statistik secara bersama-sama terhadap prestasi statistika mahasiswa. Nah, sudah ada datanya, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian disuruh menentukan mulai dari poin A sampai poin D. Terlebih dahulu kita copy data ini, kemudian kita buka data baru,
kemudian kita paste, kemudian kita ke variabel view, desimalnya kita decrease semua, kemudian name-nya kita ganti X1, X2, dan Y. Kemudian kita ke data view lagi. Kemudian selanjutnya kita menguji normalitas residualnya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita analisis nilai residualnya. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian Y kita pindah ke dependent, sedangkan X1 dan X2 di independent. Kemudian kita klik save ini, kemudian kita checklist yang unstandardized, kemudian continue, oke. Nah, nilai residualnya bisa kita lihat di data view. Nah, ini nilai residualnya. Kemudian selanjutnya kita menguji normalitas residualnya. Caranya yaitu kita analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy, kemudian kita klik yang one sample KS. Kemudian unstandardized kita pindah ke tes variable list, normal ini biarkan terchecklist, kemudian oke. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal yang poin A, yaitu tentang linearitas. Caranya yaitu kita ke data view, kemudian kita analyze, kemudian kita compare means, kemudian means, kemudian Y kita pindahkan ke dependent list, sedangkan X1 dan X2 ke independent list. Kemudian kita klik option, kita checklist yang test for linearity, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini hasil analisis yang Y untuk X1, kemudian di bawahnya, nah ini Y untuk X2. Kemudian selanjutnya kita menguji persyaratan data yang homozidastisitas. Namun sebelumnya, karena nilai residual ini ada yang bernilai negatif, maka harus kita buat ke positif terlebih dahulu. Caranya yaitu kita transform, kemudian compute variable, kemudian di target variable itu bisa kita tuliskan residual positif. Sedangkan di numeric expression kita tuliskan rumusnya yaitu ABS underscore res kurung buka ini res underscore 1 kurung tutup kemudian oke. Nah, nilai residual positifnya bisa kita lihat di data view. Kemudian selanjutnya kita menguji normalitas residualnya. Caranya yaitu analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian yang Y ini kita kembalikan, kemudian residual positif kita masukkan ke dependent. Kemudian yang X1, X2 tetap di independent, langsung saja kita klik OK. Nah, hasilnya bisa kita lihat di tabel koefisien ini. Nah, itu tadi untuk penyelesaian yang
homozidastisitas ya teman-teman. Maaf tadi ada kesalahan dari saya mengucapkan penyelesaian normalitas. Yang benar adalah penyelesaian persyaratan data yang homozidastisitas. Kemudian selanjutnya kita analisis persyaratan data yang autokorelasi. Caranya yaitu kita ke data view, kemudian kita analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian yang residual positif kita kembalikan terlebih dahulu, Y kita masukkan ke dependent, X1 dan X2 tetap di independent, kemudian kita ke statistik, kemudian kita checklist yang collinearity diagnostic sama Durbin-Watson. Kemudian continue, oke. Nah, hasilnya bisa kita cermati di tabel model summary. Kemudian selanjutnya yaitu tentang multikolonialitas. Nah, di multikolonialitas yang diharapkan yaitu datanya bersifat non-multikolonialitas. Nah, untuk menyimpulkannya, bisa kita lihat di tabel koefisien ini. Nah, kriterianya di multikolonialitas ini yaitu jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas atau non-multikolonialitas. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di X1 nilai toleransinya 0,620. Itu berarti lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIF-nya 1,614 yaitu kurang dari 10, maka di X1 tidak terjadi multikolonialitas, begitu juga di X2-nya, sama-sama tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2 yang poin B, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidaknya, bisa kita lihat melalui tabel koefisien dan tabel ANOVA. Yang tabel koefisien yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antar X1 dan X2 terhadap Y secara terpisah, yaitu kriterianya jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka memiliki pengaruh signifikan. Nah, di X1 ini nilai signifikansinya adalah 0,00. Hal itu berarti X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian di X2-nya nilai signifikansinya adalah 0,514, maka X2 terhadap Y terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian di tabel ANOVA-nya, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antar X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Kriterianya yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independennya yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00. Hal itu berarti kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independennya yaitu X1 dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau Y.
Selanjutnya yaitu kita menyelesaikan soal yang poin C, yaitu menghitung besaran variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Bisa kita lihat di tabel model summary di R-square-nya, di sini menunjukkan hasil 0,796. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independennya mempengaruhi variabel dependen sebesar 79,6%. Kemudian selanjutnya yaitu soal yang poin D, yaitu menentukan persamaan garis regresi dan interpretasi hasil analisis. Caranya yaitu kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini persamaan regresi linier berganda. Kemudian kita tulis rumusnya. Y sama dengan AX1 plus BX2 plus K kurung buka plus minus error kurung tutup. Maka Y sama dengan A-nya ini nilai dari regresi ini bisa kita lihat pada tabel koefisien. Nilai X1-nya ini 0,262, kita tuliskan di sini 0,262 kurung buka X1 kurung tutup plus B-nya yaitu 0,015 kurung buka X2 kurung tutup, kemudian plus 3,029. Sudah selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.